Renungan Harian Katolik, Minggu 15 Mei 2022. Menabur dan memelihara. Langit dan bumi baru. Identitas murid Yesus adalah kasih. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, kembalilah Paulus dan Barnabas ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat inilah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi Aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan. Inti dari pembacaan kitab suci hari ini adalah
1. Menabur dan memelihara. Penderitaan dan penganiayaan tidak dapat dielakkan oleh Paulus dan Barnabas dalam perjuangan memberitakan Injil. Namun, perjuangan tersebut membuahkan hasil yang menggembirakan. Penganiayaan dan penderitaan itu justru berakibat pada perkembangan jumlah penerima Injil di daerah-daerah yang dijangkau. Allah tetap berkarya di balik pelayanan Paulus dan Barnabas. Satu hal penting yang dilakukan Paulus dan Barnabas adalah tetap memelihara pertumbuhan Injil dalam kehidupan jemaat. Untuk itu mereka menetapkan penatua-penatua, dan bagi jemaat yang masih muda, mereka terus memberikan kekuatan dan nasihat agar dapat memahami dan berani menghadapi risiko hidup sebagai murid Kristus. Paulus dan Barnabas menetapkan tugas para penatua di tengah jemaat. Di antaranya, memelihara, memimpin, mengatur jemaat, dan menjaga kemurnian ajaran Injil. Tugas ini memang berat, karena itu dibutuhkan kematangan dan kedewasaan iman untuk memegang jabatan ini. Tidaklah tepat apabila tugas ini menjadi ajang menaikkan gengsi atau kedudukan di tengah jemaat. Bila Allah memilih kita, berarti Allah mempercayakan pemeliharaan dan keutuhan kesatuan umat di tangan kita. Pertanggungjawabkanlah tugas itu sebaik-baiknya demi kemuliaan Tuhan dan kesatuan jemaatnya. 2. Langit dan bumi baru. Kemenangan Kristus menciptakan langit dan bumi yang baru, yang bertransformasi total dalam berbagai aspek. Bumi baru berarti manusia tidak lagi dibelenggu dosa, penderitaan, dan maut. Langit baru berarti tak ada lagi penghalang komunikasi umat dengan Allah. Yerusalem baru yang turun dari surga berarti umat yang telah ditebus oleh darah Kristus sehingga layak menjadi mempelai perempuannya. Dalam kesempurnaan surgawi, semua bentuk kejahatan dan kekuatan pengancam kemanusiaan sudah dipunahkan selama-lamanya. Allah juga menghapus segala air mata, tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita. Tidak ada lagi ketakutan dan segala kekhawatiran. Siapakah yang dapat menikmati surga mulia dengan segala kesempurnaannya? Hanya mereka yang telah datang untuk minum air kehidupan kekal yang diberikan Kristus. Hanya mereka yang setia menyembah Dia, bertekun menjalankan perintahnya, dan tetap setia terus menjaga iman kepadanya, akan menikmati kegenapan dan kepenuhan janji keselamatannya. 3. Identitas murid Yesus adalah kasih. Apa identitas utama yang membedakan para murid Yesus dari dunia? Apakah cukup memakai simbol-simbol agama? Tidak. Yang jadi pembeda para murid Yesus dari dunia adalah kasih. Kasih yang dimaksud adalah kasih sempurna seperti Tuhan Yesus sendiri. Sifat kasih Tuhan adalah tulus, murni, dan suci. Bahkan Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya demi keselamatan kita. Kasih seperti itulah yang harus kita miliki sebagai para murid. Dan dalam mengasihi, tidak boleh bermotivasi untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Maka orang lain dapat melihat dan merasakan dengan jelas bahwa memang benar kita adalah murid Yesus. Tuhan memberi perintah agar kita saling mengasihi satu sama lain. Tuhan telah memberi teladan
telah membuktikan dirinya penuh dengan kasih kepada kita, dengan rela mati demi keselamatan kita. Kita berutang selamanya kepada Tuhan dan harus merespon kasih itu dengan mengasihi sesama sepanjang hidup kita, apapun kondisinya. Membenci itu membuat orang sakit, sebaliknya, mengasihi itu menyembuhkannya. Ketika kita mengasihi orang lain, terutama kepada orang yang menderita penyakit hati, secara perlahan kita membantu dia sembuh dari penyakit hatinya. Dan kelak orang itu berubah dari yang suka iri hati, suka membenci, senang menyakiti hati orang lain, dan selalu berkomentar buruk, sekarang mampu mengasihi orang lain, memuji dan berkomentar baik yang membangun. Maka ia sekarang mendapat kemenangan bersama Kristus. Itulah identitas murid Kristus yang mengasihi orang lain, yang membuat perubahan hidup menjadi lebih baik. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau melaksanakan perintah-Mu untuk saling mengasihi satu sama lain, apapun kondisinya. Kami mau membantu menyentuh jiwa-jiwa yang haus akan kasih-Mu, sehingga semakin banyak orang mempunyai jiwa mengasihi. Kami mau menabur kasih-Mu ini dan terus menjaga dan memeliharanya di tengah masyarakat. Itulah identitas kami, bahwa kami sungguh murid-murid-Mu. Amin.